Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ikhwan fillah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di hari yang suci bulan Ramadan. Hari yang berapa? 14. Sudah 14, sudah hampir setengah. Mudah-mudahan yang kita lakukan sejak awal, apalagi sisa Ramadan ini, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini seri demi seri dari buku Majalis Sahri Ramadan pernah kita bahas dulu sekali dan sekarang kita pakai kembali bahwa di dalam buku ini dimuat berbagai macam hal berkisar tentang peristiwa-peristiwa hal-hal yang penting di bulan Ramadan. Di antara yang paling terpenting di bulan Ramadan, hal yang paling besar adalah yang pertama, ada peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran, bukan Al-Quran saja, bahkan apa? Seluruh kitab suci, baik itu Taurat, Zabur, Injil, juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dari tanggal 17, ada yang 22, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 26 Ramadan. Khusus Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Ya, tetapi itu dari mana? Min lauhil mahfud, dari langit di sisi Allah yang tingkat berapa? 7, jauh sekali. Satu saja kita nggak pernah naik, apalagi sampai 7. Ke Sama'ud Dunya, ke langit yang paling dekat dengan apa? Bumi. Sekaligus jumlatan wahidatan. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau begitu kok aneh sekali Al-Quran ya? Begitulah. Antum bayangkan kalau seandainya peristiwa itu begitu, ternyata Al-Quran isinya cerita peristiwa Nabi Mars dengan istri. Kok bisa begitu ya? Antum terbayang nggak kayak begitu? Kadang kita terengah-engah. Kalau itu bukan Allah, nggak mungkin apa? Terjadi. Kitab sudah muncul, peristiwanya baru belakangan. Itu bukti bahwa itu adalah apa? Yang membuat Sang Maha. Nggak mungkin manusia biasa. Nggak mungkin manusia. Itu satu. Dari peristiwa turunnya Al-Quran membuat Jazirah Arab gempar. Yang dulunya satu kampung rukun menjadi apa? Centang perenang, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, yang satu Muslim. Kalau sekarang mungkin kebanggaan keluarga paling moderat. Satu rumah isinya neraka, surga. Dulu, sehingga apa? Terpecah-pecah masyarakat itu. Ada yang ngikut ajaran Nabi Muhammad, sehingga orang tuanya harus apa? Rayu-rayu anaknya, contohnya siapa? Mus'ab bin Umair dan lain-lain. Sehingga masyarakat menjadi apa? Terus bertahun-tahun, 13 tahun, ya akhirnya menjadi besar sekali sehingga apa? Umat Islam mendapatkan siksaan yang aneka macam, diantaranya kemudian apa? Dianjurkan oleh Nabi hijrah, jangan melawan apa? Penguasa yang kuat saat itu. Kalau melawan ya langsung habis kan, umat Islam waktu itu masih apa? Dan gak ada ayat nyuruh apa? Melawan, sehingga Rasul menyuruh hijrah. Hijrah pertama ke Habasah, kedua Habasah lagi. Ketika Rasulullah juga berupaya hijrah sendiri kemana? Ke Taif. Baru setelah itu Rasulullah punya wangsit lagi, hijrahnya ke Madinah. Tapi hijrah ke Madinah itu bukan sekonyong-konyong hijrah dadakan. Dari awal dakwah Rasulullah berdakwah ketika mereka
haji, walaupun jahiliyah mereka mengadakan apa? Haji, tawaf, mabit di Mina, ya. Disitulah Rasulullah berdakwah ke orang-orang yang datang. Di antaranya pasukan dari Madinah, di antaranya dari Aus, di antaranya dari Khazraj. Ini orang penting. Aus dan Khazraj orang penting. Mustawa Salis belum nyampe. Mustawa Salis, angkat tangan. Mustawa Salis nggak ada. Satu. Baru menjelang hijrah. Masih Muqawamatu Quraisy. Yang musyawarah satu juga. Oh, satu lawan satu. Oh, dua. Ya, musyawarah sudah lunas. Sampai apa? Sampai wafatnya Nabi. Walaupun buku itu buku yang sangat, buku bagus sekali ini. Ada di maktabah. Baca ini kadang nangis sendiri karena pendek tapi simple, tapi apa? Banyak maklumat. Tapi kalau buku sirah yang kita itu kurang. Tapi adanya itu ya gimana lagi? Ya. Jadi pertama peristiwa yang paling agung di dalam rangka adalah apa tadi? Nuzulul Quran, bisa memporak-porandakan apa? Jazirah Arab sehingga terjadi hijrah. Ya. Yang kedua apa? Perang Badar. Perang Badar adalah efek dari turunnya Al-Quran. Pasti kan? Ya pasti. Dengan adanya Al-Quran adanya hijrah. Orang hijrah hartanya ditinggal, keluarganya ditinggal dan lain-lain, bahkan dirampas oleh orang-orang musyrikin. Itu jelas-jelas. Nah, ketika pada tahun 2 Hijriah itulah Allah menurunkan ayat di dalam surat, tolong dibuka surat apa? Surat Al-Hajj ayat 20 bukan 20 30 39 40 yang bunyi apa? Yang kafir. Udina, diizinkan bagi orang-orang muslim yang dulu dizalimi, disiksa. Izinkan apa? Untuk membela diri. Kalau mau berperang silahkan berperang. Itu pada tahun 2 Hijriah. Ya. Tahun 2 Hijriah ya. Ini Al-Hajj bukan 29 tapi apa? 39 sampai 40. Itu nulisnya sambil puasa jadi lupa. Ya. Jadi masuk sebab terjadinya perang Badar. Pertanyaannya, kenapa sih pilih tempatnya Badar? Ada yang pernah membaca buku aneh gitu? Kalau baca bukunya buku Mahat, nggak ada. Kalau bacanya udah banyak, kadang ketemu. Sejarah itu saling apa? Saling melengkapi. Kalau saya baca perang Khaybar buku ini nggak puas, karena nggak sesuai dengan yang saya punya maklumat. Nah, mungkin di buku lain yang kita dapat maklumat. Ya, dipilihnya tempat Badar tadi di atas ya, Badar. Mana Badar? Ini ya, di sini ya. Mekah jauh dari sini, dari Mekah ke sini perjalanan 5 hari. Sudah hampir 500 km. Sementara dari Madinah sekitar 150 km. Tempatnya di sini. Kenapa pilihnya Badar? Badar adalah sebuah tempat yang luas sekali, datar, ya, banyak sumur, ya. Di situ setiap tahun ada makrot. Apa makrot? Kayak kalau kita sering dulu di JIC, pameran apa? Komputer, buku, expo. Sama, di sini setiap tahun ada expo. Dari Madinah bawa apa, dari Makkah bawa apa, di situ mungkin membuka pasar. Kalau di kampung-kampung ada pasar apa namanya? Pasar malam, ada kitiran mubeng, ada apa di lapangan. Itu biasanya juga setahun sekali kan. Sama di sini. Jadi tempat itu sudah apa? Sudah masyhur. Ya. Kenapa masyhur? Karena tadi setiap tahun ada apa? Expo, jual beli di situ, mungkin selama 1 bulan. Ya. Yang kedua, dipilih di situ agar kaum Quraisy
yang yakin menang ketika perang Badar bisa disaksikan oleh manusia-manusia banyak di tempat yang sudah apa tadi? Masyhur. Jadi musyrikin Mekah sudah apa? Pede, yakin kami akan menang, jadi tonton oleh seluruh manusia. Biar yang nonton nanti pro dengan kita, bukan pro dengan yang kalah. Itu keyakinan musyrikin Makkah. Ya, jadi pilihan Badar pilihan tepat, tapi masih dalam apa? Khayalan. Kenyataannya jauh dari apa? Dari kenyataan. Itu. Ya, kalau kita baca di buku ini, buku mana? Ini. Wa kana sababu hadhihi al-ghazwah, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam balaghahu. Apa balaghahu? Mendengar berita, disampaikan berita kepada beliau. Apa? Anna Abu Sufyan itu pemimpin kafilah yang membawa dagangan dari mana? Dari Mekah ke Syam itu ribuan kilo. Itu kalau berdagang biasanya pulang pergi membutuhkan waktu 3 bulan. Kalau sudah 2 bulan pasti akan lewat Madinah. Nah, Nabi Muhammad punya telik sandi. Apa telik sandi? Uyun. Apa uyun? Jasus. Murakibin. Apa? Mata-mata. Diawasi. Ya, seminggu lagi akan lewat. Oke. Ya. Anak Abu Sufyan qad tawajjaha minas Syam ila Makkah biiri Quraisyin dengan membawa 1000 unta milik orang-orang. Ontanya unta urunan. Jadi keluarga Makkah punya 10 unta, punya 15 unta, dan 100 unta, tergantung apa? Kekayaan dia. Jadi bukan harta siapa? Abu Sufyan, tapi milik warga Jazirah Mekah. Nah, ya, jumlahnya 1000 dalam buku yang lain. Bukan unta kosong punggungnya, tapi penuh dengan harta. Ada kain sutra, ada makanan dan lain-lain. Ya. Ketika Rasulullah mendengar berita ini, fada'a ashabahu ilal khuruj ilaihi li ahdzil ir. Rasulullah mengajak para sahabat untuk keluar dari Madinah menyegat pasukan Abu Sufyan yang jumlahnya orangnya hanya 30. Jadi 1000 unta hanya dikawal oleh 30 orang saja. Walaupun orangnya juga penuh dengan apa? Senjata, tapi nggak pakai kapal selam, nggak ada, nggak bisa jalan. Li'ahdi al-ir, untuk mengambil unta-unta tadi. Nah, kenapa Rasul menyuruh gitu? Li'anna Quraisyan harbun li Rasulillah. Karena dari dulu orang-orang Quraisy musyrikin selalu memerangi Nabi. Wa ashabuhu laisa bainahu wa bainahum ahdun. Nabi dan pengikutnya nggak pernah ada perjanjian, belum ada asulhu al-Hudaybiyah, belum ada perjanjian nggak boleh perang, nggak ada. Jadi masih apa? Ide liar. Sekonyong-konyong orang musyrikin menyerbu ke Madinah, mungkin nggak ada perjanjian. Waqad akhrujuhum min diyarihim wa amwalihim wa qamu didda da'watihim da'watal haq. Kenapa Rasul mengajak para sahabat kayak begini tadi? Karena orang-orang musyrikin Makkah sudah mengeluarkan kaum muslimin dari kampung halaman, min diyarihim. Bahkan nyikat harta-harta kaum muslimin yang ditinggal di sana, menghalang-halangi dakwah, ya. Fakanu, maka dengan demikian mustahikina lima arodan Nabi, maka orang-orang yang terusir hartanya disisikat oleh orang-orang musyrik tadi berhak untuk mendapatkan apa? Unta yang ada di depan mata ini, walaupun masih dalam apa? Bayangan.
Ya. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi salasimiatin wa bid'ah. Apa makna bid'ah? Nah, bilangan antara 3 sampai 9. Bid'ah tulisannya kayak gini. Kalau bid'ah pakai dal, kullu bid'atin dolalah pakai dal, bukan pakai apa? Pakai dal. Kalau bid'ah seperti ini jumlah antara 3 sampai 9, berarti 309 atau 300. Di sini salah bid'atan asyar, berarti 310 bisa 13, bisa 14, bisa 19. Ada yang bilang 319, tapi yang masyhur 313. Ya. Nah, minhum sab'una rajulan minal muhajirin. 70 dari 300 itu adalah kaum muhajirin. Siapa muhajirin? Orang yang rela meninggalkan harta, sawah, kebun, mungkin kambing ke Madinah hanya karena membawa Islam, hijrah. Ini yang hijrah betul, bukan hijrahnya Ummu Qais. Ada pemuda yang hijrah ke Madinah, tapi bukan hijrah, tapi memburu pacarnya dulu. Tapi dengan peristiwa itu untung kita punya hadis innamal. Kalau nggak ada pemuda tadi mungkin nggak ada apa? Nggak ada hadis innamal. Nah, malu niat ya. Ya, 70 adalah dari kaum muhajirin. Wal baqun minal ansor. Sisanya yang 300 tadi dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu siapa dulu? Adalah dari kelompok Khazraj dan kelompok Aus. Ini mereka siapa? Ini penduduk dadakan. Dulu hidupnya di Yaman, selatan Yaman, ujung negara Jazirah Arab. Karena Yaman diazab Allah, kehidupan habis, maka manusianya hijrah. Di antaranya ada 2 kubu yang hijrah sampai apa? Madinah Al-Munawwarah. Dan ternyata di sana mereka hidup di bawah kungkungan siapa? Yahudi. Sejak hadir sampai kedatangan Nabi, hidup mereka dihimpit oleh politik Yahudi. Sehingga sepanjang hidup mereka mengangan-angan kapan kita itu punya pemimpin yang adil, yang apalagi baik, yang peduli dengan kita. Enggak kayak gini. Memang kenapa kayak gini? Kita diadu domba. Sebagian Aus Khazraj dipimpin oleh Quraidah, sebagian dipimpin oleh Banu Nadir. Diadu biar tidak apa? Besar, biar kecil terus. Kalau kecil kan mudah dilumpuhkan. Ya. Yang suduna al-ir la yuriduna al-harba. Ini titik poin. Kaum muslimin keluar dari Madinah tujuannya adalah untuk mendapatkan harta sebagai ganti harta yang dulu dirampas oleh kaum musyrikin Makkah. Nah, itu niatnya baik, sudah baik. Tidak berbuat apa kalau dalam bahasa Islam? Maksiat. Kalau sekarang ada orang merampok begitu saja, itu kan perbuatan apa? Jelek, dosa, merampok, mencuri dan lain-lain. Kecuali tadi harta saya dulu dicuri oleh dia. Nah, berniat setahun lagi akan saya curi harta dia. Nah, mungkin masih ada Pak, ada jelek, ada baik. Tapi kalau langsung lapar, nyuri tanpa ada apa tadi? Sebab ini lebih apa? Jelek, lebih buruk. Niat Rasulullah sudah baik karena imbang. Untungnya Allah tidak apa? Tidak mengkabulkan niat itu. Apa kata Syekh ini? Walakin Allah jama'a bainahum. Jama'a bainahum.
Allah nggak mau kaum muslimin hanya mendapatkan hartanya saja. Tapi maunya Allah selain mendapat hartanya juga mendapat kemenangan. Kaum muslimin nggak pernah terbayang kalau niatnya ngambil harta yang didapat apa? 1000 pasukan. Ya. Ini sebab terjadinya perang Badar. Antum bayangkan, perang Badar adalah bukan niat perang, tapi niatnya ngambil harta. Itu niatnya Rasulullah dan para sahabat. Tapi Allah nggak menghendaki itu. Allah menjadikan hal yang lain. Ternyata apa? Lebih a'dzam, bahkan aksar wa asraf. Peristiwa yang terjadi lebih besar nilainya. Hartanya lebih besar yang akan didapat ghanimahnya nanti, juga lebih asraf, lebih apa? Mulia. Perang tanding, mulia, beda dengan ngerampok. Coba kalau betul-betul terjadi Abu Sufyan kalah, hartanya 1000 unta diambil kaum muslimin, kira-kira sejarah mencatatnya gimana tuh? Ngeri kan? Kita malu kan, putra Nabi merampok hartanya orang. Luar biasa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu sebabnya. Ini kenapa ini muncul di sini? Mungkin ini adalah gambaran tentang perjalanan siapa tadi? Kafilah Abu Sufyan dari Mekah. Pesan dari sini harus melewati apa? Madinah. Ya. Tahap kedua. Ketika Abu Sufyan mengetahui mau dihadang, kenapa? Kok bisa tahu bagaimana? Harus ada apa? Jasus, harus ada intelijen. Sama. Nabi kita juga punya intelijen. Seminggu lagi akan datang. Karena intelijennya apa? Terus meluyur di padang pasir. Cuman gagal sedikit intelijen dari Nabi, agak ceroboh. Cerobohnya apa? Intelijen Abu Sufyan mendapatkan tai unta Madinah. Padahal tai unta di sini nggak kayak begini. Diambil di bau kok baunya apa? Beda. Ini pohon-pohon yang ada di Madinah. Kalau begini berarti mungkin ada pasukan dari Madinah sedang mengendap-endap akan menyerbu kita. Maka dilaporkan ke Abu Sufyan. Saya dapatkan fakta. Apa tadi? Enggak tahu dibawa dia atau enggak. Faktanya adalah tai unta kaum Madinah. Menunjukkan di situ di saat itu pasti ada. Abu Sufyan pintar, cerdas. Ya. Karena Abu Sufyan tahu, maka pertama-tama yang dilakukan adalah menyuruh Damdam. Amara ad-Damdam al-Ghifari. Di buku sini enggak ada. Menyuruh Damdam al-Ghifari untuk segera meluncur ke Makkah untuk minta apa? Bantuan. Untuk minta bantuan. Kira-kira apa yang dilakukan Damdam? Kalau orang bodoh, mungkin sebelum masuk mandi dulu, karena akan bertemu zu'ama. Apa zu'ama? Orang-orang hebat, mandi, wangi-wangi, terus habis itu tolong gitu. Nggak cocok kan? Damdam pintar. Sebelum masuk Mekah, hidung kudanya dibacok. Apa dibacok? Dipapras. Sehingga keluar apa? Darah. Bajunya diawet-awet dengan debu. Kemudian disobek-sobek. Kemudian masuk Mekah. Ya Quraisy. Nanti kita lihat polanya di video. Apa? Hartamu akan disikat oleh Nabi Muhammad. Coba kayak gitu kira-kira orang-orang yang punya harta apa? Pasti apa? Segera kumpul. Dan saat itu juga terkumpul sekitar 1000 orang. Rasul belum tahu ini. Rasul masih menunggu kapan lewatnya.
menunggu suatu hal yang tidak apa? Pasti sudah sampai mana katanya seminggu, tapi kok sudah seminggu nggak lewat. Padahal Abu Sufyan selain ngirim Damdam Al-Ghifari ke Mekah, yang kedua adalah satu Ghifari ila Quraisyin liyamhu airahum. Yang kedua tarkut thariq al-mu'tadah, tidak melewati jalan biasa, kayak ketika Nabi hijrah, jalan biasa itu yang merah itu. Tapi Nabi hijrah nggak lewat jalan biasa, tapi jalan yang hijau. Itu nggak ketemu manusia, bahkan nggak ketemu semut. Karena saking apa? Saking sepinya. Tapi prinsipnya juga jangan jauh dari jalan utama, karena suatu kalau pingsan atau apa kan masih bisa Pak ditempuh. Jadi guide-nya Rasulullah itu orang Yahudi, namanya siapa? Siapa Arab? Lupa. Abdullah bin Buraikid, itu guide Nabi yang top sekali, sehingga menyelamatkan perjalanan dari Jabal Thur ke Madinah Al-Munawwarah. Hanya ketemu beberapa orang, diantaranya Suraqah dan Badui. Ya, tapi ke atas itu lah. Jadi meninggalkan jalan biasa, menempuh jalan luar biasa, belok ke kanan, menyusuri tepi Sahilul Bahri, tepi laut, fanaja, sampai Mekah selamat. Ketika, karena dulu belum ada WA, belum ada apa, Abu Sufyan nggak tahu setelah Damdam ke Mekah, bangsa Mekah itu ngapa nggak tahu. Ternyata setelah sampai Mekah, Abu Sufyan terperanjat. Ternyata apa? 1000 orang berangkat ke Madinah menyusulmu. Dikira kamu dihadang oleh kaum muslimin. Ya. Amma Quraisyun fa innahum lamma ja'ahum as-sarih, ketika kaum Quraisy kedatangan Damdam as-sarih, penjerit. Sementara Damdam mengabarkan apa tadi? Hartamu akan dirampas. Kharaju bi asrafihim, mereka keluar dari Mekah bi asrafihim bersama orang-orang yang hebat, menteri-menterinya ikut semua kecuali satu orang, Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu orangnya kaya, sering dihutangi seseorang, hutangnya sampai 4000 dinar. Yang utang itu disuruh oleh Abu Lahab. Nah, sekarang giliran Anda, kamu yang ikut apa? Ikut rombongan itu. Saya tak diam di rumah. Karena sudah siapa? Mewakilkan siapa? Kalau di buku entah yang Ramadan Abuti, namanya Al-As, hutang 4000 Pak dinar, dipaksa oleh siapa? Abu Lahab ikut apa? Rombongan 1000 kaum musyrikin mau memerangi kaum muslimin, sementara dia tidak ikut. Berarti yang tidak ikut nanti ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Utbah, semuanya nanti apa? Tersungkur. Ya. Ila Abu Lahab. Nahwa alfi rajulin ma'ahum mi'ata farsin, ya. Intinya ri'a'an nasi, mau menyombong di muka manusia. 1000 orang akan melabrak Rasulullah, pasti menang dan akan disaksikan oleh Jazirah Arab. Ri'a'an nas, bertempur itu tujuannya apa? Riya, ya. Ayatnya sudah turun, surat Al-Anfal. 2, 3. Wa ma'hum al-qiyan, artis mahal di sini. Fungsinya nanti apa? Yugannina, nyanyi-nyanyi. Untuk apa? Mengejek-ejek kaum muslimin. Kami pasukan banyak, kalian pasukan dikit, kami pasti menang. Ya.
Ya, untuk pesta pora di Badar 3 hari 3 malam sebelum berperang, karena mereka yakin menang. Ya. Falamma alima Abu Sufyan bi khurujihim, Abu Sufyan terkejut kalau bangsa Arab ternyata apa? Menuju ke Badar. Ba'asa ilaihim yukhbiruhum binajatihi. Abu Sufyan mengirim utusan lagi. Kalau tadi Dhamdham, enggak tahu kalau di sini siapa namanya. Wa yusiru alaihim birruju' wa adamul harbi. Menyuruh mereka kembali pulang, jangan berperang. Itu pesan dari siapa? Abu Sufyan, pemimpin kafilah, orang hebat juga. Istri suaminya Hindun. Ya. Fa'abau. Apa abau? Enggan. Fa'abau zalika. Bal qala Abu Jahal. Wallahi, walaupun kafir tapi kalau sumpah pakai apa? Allah. Wallahi. La narji'u hatta nablugha Badran. Demi Allah, kita semua enggak akan pulang sebelum kita menikmati Badar. Wa nuqimu fihi salasan. Kita pesta pora di situ 3 hari 3 malam. Nanharu al-juzur. Kita sembelih binatang-binatang kita. Wa nut'imut ta'am. Pesta makanan. Wa naskil khamra. Mabukan. Sempurna kan? Sempurna. Sudah nyombong, merasa menang, mabukan. Padahal ini malam Jumat. Ya. Apa tujuannya? Watas mau bina al-Arabu, agar bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab mendengar derita, mendengar derapan kita ini. Melangkah dari Mekah ke Badar, menang pesta pora. Biar bangsa Arab apa? Mendengar. Watasma'u bina al-Arabu fala yazaluna yuhabunana abadan. Sepanjang hidup mereka akan mengatakan apa? Quraisy memang hebat. Quraisy memang hebat. Padahal besok apa? Tersungkur-sungkur. Nah, ini kisahnya. Nah, sekarang kita ke sisi Rasulullah. Masih menunggu, nggak lewat-lewat. Kemudian ada berita, ya Rasulullah, mereka sudah selamat sampai Mekah, dan kini 1000 pasukan sudah ada di Badar. Nah, kalau antum kira-kira waktu itu sahabat, kira-kira stres nggak? Yang ditunggu harta, yang datang pedang terhunus. Nah, maka Rasulullah istasar, bermusyawarah. Lah gimana? Kita maju atau mundur atau sembunyi? Nah, setelah panjang lebar dan rata-rata pilih bertempur. Makanya Pak faqarrara limuqabalatil musyrikin. Sepakat, kalau sudah sepakat ya sudah, jangan ragu-ragu untuk menghadang kaum musyrikin fi Badrin. Tadi jaraknya dari Madinah ke Badar berapa? Sekitar 150 kilo. Kalau 1 jam orang berjalan tuh normalnya 3 kilo. Berarti butuh berapa hari? Berjalan saja udah jihad. Ya. Udah jalan jauh, capek-capek mau berperang. Itu pun setelah kita berminggu-minggu menunggu kedatangan harta, nggak datang. Kira-kira ngantuk nggak mereka? Sangat ngantuk, sangat lelah, capek. Nah, makanya di Quran ditulis dalam tafsir, pasukan Badar kaum muslimin capek, ngantuk, ya. Tapi malah menang. Ya. Faqarrara limuqabalatil musyrikin, ya, fi Badar. Ya. Terus saral muslimun ila Badar wa akhadhal makan. Setelah perjalanan berapa hari, Rasulullah
mengambil tempat. Kaitannya ada enggak? Ya, mengambil tempat. Di sini di Quran disebutkan al-udwah ad-dunya. Ini jarak ini dengan jarak sini jauh. Mungkin sini Janti. Jauh. Jadi sahanya sangat luas. Rasulullah tinggal di sini. Habab, nanti orangnya hebat, mengkritik, bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau apa? Kata Rasulullah, ini wahyu atau pendapat ya Rasulullah? Pendapatku. Oke, kalau pendapat, ini bukan tempat yang bagus ya Rasulullah. Kalau menurut saya, kita maju lagi, maju terus sampai sumur terakhir, terus kita kuasai sumur itu. Karena di sini tadi Badar adalah tempat apa? Abar, bikrun, sumur air. Walaupun di padang pasir, bebatuan masih ada apa? Ya. Setelah kita sampai sini, kita kubur sumur-sumur yang ada yang lain, kecuali yang ada di sisi kita. Ittafaqa ar-rasul. Antum bayangkan, Rasulullah kan nurut idenya siapa? Idenya seorang sahabat. Dari sini maju lagi sampai itu satu. Nah, walakina al-Habbab, namanya al-Habbab Ibnul Munzir, yusiru ila makanin akhar. Nah, tadi waqabbarul abar, dan menganjurkan agar menimbun sumur-sumur. Kenapa? Nanti kita perang bisa minum, orang musyrikin perang gigit lidah, haus, nggak ada apa? Air. Fattafaqa Rasulu fi hadzal bab. Satu sisi. Ya. Bawahnya apa? Orang-orang musyrik di Badar masih pesta pora sampai malam Jumat. Sementara kaum muslimin malam Jumat sudah menelusup ke wilayah Badar tadi untuk menguasai apa? Suasana. Dan betul. Betul. Kemudian terjadilah perang. Perang diawali dengan al-mubarazatu, perang tanding. Apa perang tanding? 1 lawan 1. Duel. Dari kaum muslimin 3, dari kaum musyrikin 3. Yang minta adalah Utbah. Utbah itu mertuanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu menikahi anak dia, namanya Hindun. Cewek, tapi seperti raja. Cewek, tapi seperti raja, Hindun. Abu Sufyan pun segala sesuatu disetir oleh Hindun. Ya. Utbah, ketika kaum muslimin 3 orang maju, nggak dikenal siapa dia, maka minta kepada ya Rasulullah, keluarkan orang-orang hebat yang dulu bersama kami. Maka Rasul memilih siapa? Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Pasnya lagi, Hamzah melawan Utbah. Utbah tadi siapa? Mertuanya Abu Sufyan, bapaknya Hindun, presiden Mekah. Tapi mampu dibunuh oleh Hamzah, dan ini nanti menjadi cikal bakal perang Uhud. Karena perang Uhud itu perang dendam, karena bapaknya dibunuh. Ya dendam sendiri nggak apa-apa, ini dendam ngajak siapa? Ngajak penduduk sejazirah perang Uhud. Ya. Terus Bada al-qitalu. Setelah mubarazah, sahabat Ali juga bisa apa? Membunuh. Kalau nggak salah kok orang gondrong nggak karuan. Bada al-qitalu. Ya. Kaum muslimin jumlahnya 300, kaum musyrikin 950. An-nasru lil muslimin. Antum bayangkan perang di padang pasir itu betapa ngerinya. Kalau sekarang kan perang pada sembunyi-sembunyi di balik dinding,
meluncurkan apa? Roket, kena jeder, kita aman. Kalau di padang pasir apa? Fist to fist, hidung lawan hidung, tangan lawan tangan. Ya kadang perutnya robek, tangannya putus, lehernya putus. Itu satu hal yang biasa. Biasa. Nah, kalau bagi yang melihat kayak itu stres ya nggak bakat berjihad. Ya, an-nasru lil muslimin. Ya, alladzi ustushhida fihi arba'ata asyar musliman. Yang syahid dari pihak kaum muslimin hanya 14 orang. Walil musyrikin kutilu sab'in. Orang musyrik yang terbunuh 70. Wa usiru sab'in. Yang ditahan juga 70. Pertanyaannya, ma huwa sababun nasri lil muslimin? Kira-kira apa sih yang menyebabkan kaum muslim bisa apa? Menang. Padahal tadi dalam keadaan capek, ngantuk, jumlahnya juga sedikit. Senjatanya pun seadanya. Enggak selengkap kaum musyrikin datang memang berniat untuk apa? Berperang. Sementara kaum muslimin niatnya tadi apa? Kan mau merampas hartanya Abu Sufyan, jadi nggak bawa senjata lain, paling hanya pedang. Tapi ada tombak, ada panah. Ya. Yang pertama adalah upaya Rasulullah di malam Jumat. Itu kalau antum zoom ke sana, apa yang dilakukan silahkan dicari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di malam Jumat. Beliau berdoa semalam suntuk, ditegur oleh para sahabat. Jangan sampai terlena, jangan terlalu sedih. Sahabat malah ngasih apa? Nasihat. Abu Bakar datang, Umar datang. Di antara adalah ada hadis yang menyatakan Rasulullah berdoa, tangannya sangat diangkat tinggi-tinggi sampai ridaknya apa? Jatuh-jatuh, saking kusuknya. Ini satu. Untuk yang berdoa orang hebat. Kalau yang berdoa itu orang-orang yang sering dosa, mungkin doanya enggak apa? Allah, kamu doa-doa ketika sedih, ketika senang kamu apa? Baliklah. Ini yang doa adalah Rasulullah. Rasulullah tahu persis jumlahnya sedikit, capek, bahkan ngantuk, melawan orang banyak bersenjata lengkap, dan itu adalah dedengkot musuh dari dulu. Kalau hari ini kalah, kata Rasulullah, la tu'bad, engkau mungkin gak ada yang menyembah lagi. Saking apanya Rasul mengharap ada apa? Kemenangan. Ya. Yang kedua, ada nuzulul matar, turun hujan. Hujannya itu menurut orang musyrikin nakal. Apa nakalnya? Turun di sisi kaum muslimin hujannya sedang, sehingga pasir yang berdebu hebat itu dengan hujan sedang jadi apa? Masak. Apa masak? Padat. Untuk berjalan enak, kuat. Sementara yang turun di sisi kaum musyrikin apa? Banjir, licin. Jangankan untuk perang, berjalan sendiri di atas pasir longsor itu akan apa? Tergelincir. Fungsi hujan. Hujannya berpihak pada kaum muslimin. Ya mungkin ini efek dari doa Rasulullah. Allah nggak turun langsung di situ, tapi mengirimkan hal-hal yang bisa membuat apa? Kemenangan. Yang kedua fungsi hujan. Di tengah perang, iblis tahu persis bahwa kemarin kalian berminggu-minggu menunggu kedatangan harta Abu Sufyan. Capek kan? Ngantuk kan? Ya, makanya gak usah perang. Daripada kamu memukul temanmu sendiri. Itu hampir seluruh telinga para sahabat digitukan oleh siapa? Iblis. Iblisnya nakal. Ngerecoki kaum muslimin digitukan.
sudah ngantuk, capek, digitukan oleh siapa? Jadi hampir kaum muslimin berasumsi, aduh capek, ngantuk. Allah turunkan hujan, fungsinya untuk mengguyur tubuh-tubuh kaum muslimin. Jadi apa? Segar, bisa minum, bisa mandi, pun setan juga kabur. Dalam Al-Quran katanya ada amanatan muasan. Kalian bertempur tapi kalian bisa tertidur sejenak, entah 5 detik atau 10 detik. Tapi ketika Anda bangun, seperti Anda mengangkat gajah, jadi kuat sekali. Ya, fungsi apa? Hujan. Kalau di padang pasir, kalau di sini hujan fungsinya mengangkat rumah. Yang ketiga, nuzulu junudillah al-malaikatu salah satu Allah. Allah turunkan tentaranya dari langit berupa para malaikat 3.000. Kaum muslimin duduk saja, kaum muslimin diserbu oleh 3.000 sudah lumat. Apa tanda-tanda mereka diserang oleh para malaikat? Saya lupa buku mana yang saya baca. Banyak orang-orang musyrikin yang terluka bakar. Jadi ketika dipukul jedes itu menyala. Yang mukul nggak ada. Karena yang mukul siapa tadi? Malaikat, bukan Khalid, bukan siapa? Bukan Umar, bukan malaikat. Itu semua yang terpukul dan terbakar adalah yang memukul siapa? Mungkin di buku Fiqh Sirah Dr. Ramdan Al-Buti. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan marojek lupa gimana letaknya. Jadi mana bukti kalau malaikat itu ikut turun? Malaikat itu ikut apa? Bertempur. Adalah apa? Luka-luka bakar. Karena kaum muslimin nggak ada yang apa? Nggak bawa korek, nggak ada besi panas. Ya. Baik. Untuk tasbih kita lihat dulu apa